Halo Sobat Perludem, balik lagi nih kita di podcastnya Perludem karena kita perlu demokrasi. Kali ini kita akan bahas beberapa hal yang lagi berkembang di isu kepemiluan dan demokrasi kita, khususnya terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, hari ini saya sudah kedatangan dua orang pakar HTN, Liz. Ya. Pertama ada Ibu Titi Anggraini, siapa yang sudah tidak kenal ya. Semuanya pasti kenal sebagai pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, sekaligus juga Dewan Pembina Perludem. Dan juga ada Bang Charles Simbabura, pakar tata negara khususnya di bidang perundang-undangan dari Universitas Andalas. Ini dua-duanya guru saya, jadi mohon maaf kalau nanti saya kelihatan grogi ya. Ayo Titi dan Bang Charles. Kayaknya hampir nggak pernah ya grogi sama kita. Yang ada kita dibuat grogi sama dia. Karena ada kamera. Iya, grogi jadinya kan gitu. Saya juga grogi. Ya, teman-teman, hari ini kita bakal bahas terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu nih, dan juga Undang-Undang Pilkada. Jadi belakangan ini sebenarnya udah lama ya, yuk Bang Charles, kita udah suarain kita akan mendorong revisi Undang-Undang Pemilu, tapi nggak jadi-jadi. Nah, sekarang belakangan mulai muncul isu bahwa Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada ini bakal dipisah. Dia nggak lagi barengan, tidak lagi entah itu metodenya kodifikasi ataupun omnibus ya, cuman dipastikan udah tidak akan dibahas secara bersamaan. Nah, padahal banyak yang mengatakan, termasuk Yutiti dan juga Bang Charles, itu mengatakan ini penting sekali. Nah, saya mau nanya dulu ke Yutiti nih, urgensi dari revisi ini dilakukan segera mungkin tuh sebesar apa sih yuk dengan melihat kondisi kita saat ini? Oke, biar nggak grogi tuh minum dulu kopi Perlu Demokrasi. Kalian ini ya, promosi gitu. Iya. Di bawah. Iya, ini bahasan yang penting sekali ya, karena di tengah diskursus pilkada langsung atau pilkada via DPRD, seolah-olah penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada atau pembahasan soal pilkada itu jadi angin segar bahwa pilkada tetap akan langsung dan lain sebagainya. Padahal kan bukan begitu, narasinya adalah tidak dibahas sekarang. Tidak dibahas sekarang bukan berarti wacana pilkada tidak langsung itu akan berhenti begitu. Jadi teman-teman tetap stay tune sama isu ya, bahwa penundaan tidak berarti bahwa komitmennya adalah pilkada langsung. Jangan-jangan justru kita nanti di prank nih, pembahasannya injury time, malah pilkadanya jadi tidak langsung. Nah, sebab putusan Mahkamah Konstitusi dan juga semangat demokrasi sudah sangat terang benderang ya. Pilkada itu adalah bagian dari rezim pemilu. Ada banyak putusan MK yang sudah menekankan itu, setidaknya ada 6 putusan. Nah, yang kedua, mengapa pilkada itu juga harus dibahas? Yang pertama begini, kita kembali kepada hulunya, ada putusan MK 135 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 yang menyatakan bahwa model keserentakan pemilu itu adalah serentak nasional, memilih presiden, DPR, DPD, lalu paling cepat 2 tahun setelahnya atau 2,5 tahun paling lambat setelahnya itu diselenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD provinsi, kabupaten kota, dan kepala daerah provinsi dan kabupaten kota. Jadi model keserentakan pemilu kita sudah pemilu serentak nasional dan daerah. Nah, dengan demikian yang menjadi pijakannya pilkada otomatis adalah pemilu, ya kan? Meskipun penyelenggaraannya berbarengan dengan DPRD, tidak digabungkan dengan pemilu presiden dan DPR. Nah, karakteristik antara pemilu serentak nasional dan daerah sebenarnya kan hampir serupa. Misalnya kalau ada DPR, ada DPRD, model pencalonannya, tipologinya tidak akan jauh berbeda. Problem pemilu kita selama ini dalam pengaturan yang terpisah antara pemilu dan pilkada itu kerap kali menimbulkan disparitas atau perbedaan norma pengaturan. Jadi tidak konsisten begitu ya. Ini sering kita bicarakan. Contohnya dalam pemutakhiran data pemilih, penggunaan nomenklaturnya itu tidak sama gitu. Misalnya kalau di pemilu istilahnya itu menggunakan istilah daftar pemilih tambahan untuk yang pindah memilih. Sementara kalau di pilkada istilahnya itu ya daftar pemilih pindahan. Nah, jadi ini kan untuk jenis sama-sama pemilihan langsung
mungkin sederhana ya, nomenklaturnya saja yang berbeda. Tapi nomenklatur yang berbeda itu bisa berdampak banyak pada kesalahan penerapan di lapangan, kesulitan untuk melakukan pendidikan politik dan seterusnya. Belum lagi yang contoh paling populer, kalau di pemilu, kalau di pilkada yang dihukum kalau melakukan politik uang baik yang memberi ataupun yang menerima. Tapi kalau di pemilu hanya yang memberi. Nah, jadi akibat dari pemisahan pengaturan itu berdampak pada ketidakkonsistenan norma, lalu tumpang tindih dan seterusnya yang mempengaruhi implementasi dan penegakan hukum. Nah, itu dampaknya tuh. Makanya kita menjadi, selain karena sudah ada penyatuan rezim, yang kedua seharusnya norma itu antara yang pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah tuh koheren. Konsisten dan harmonis begitu. Kuncinya di situ berarti. Kuncinya di situ. Dan jangan lupa nanti kayak kejadian gini, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang pilkadanya lahir duluan, undang-undang pemilunya lahir belakangan. Contoh ya, dulu kan kita udah punya pengalaman. Ketika ada aturan bagus yang efek jerahnya baik di pilkada, karena politisi mungkin merasa dirugikan, itu ketika bahas undang-undang pemilu dia hilangkan nih aturan yang bagus ini. Nah, jadi bikin juga jadinya. Betul gitu. Jadi itulah penting pengaturannya dilakukan dalam satu naskah. Nanti Da Charles akan menyebutkan itu disebut dengan metode apa. Jadi dari kepentingan pemilunya, kepentingan kepastian hukum, kemanfaatan dan jaminan pada keadilan, mestinya tidak ada disparitas atau pemisahan pengaturan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Apalagi rezimnya sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi juga ya, tidak ada lagi rezim. Kalaupun misalnya mereka mau menggunakan pendekatan penyederhanaan supaya undang-undang itu tidak terlalu tebal, maka yang harus dilakukan itu adalah justru kodifikasi atau pengaturan pemilu serentak dalam satu naskah dan pemilu serentak nasional dalam satu naskah dan pemilu serentak daerah dalam satu naskah undang-undang. Tapi ini pembahasannya berdampingan. Jadi istilahnya apa tuh? Paralel ya. Jadi bersamaan sehingga tidak ada nanti dalam pembahasan itu norma yang tertinggal satu sama lain. Jadi kalau saya memandang begini, kalaupun mau dipisah, maka pemisahannya bukan menyendirikan pilkada, tapi pemilu serentak nasional satu undang-undang, pemilu serentak daerah satu undang-undang yang sama-sama terkonsolidasi, tapi pembahasannya di satu waktu yang sama. Oke. Makasih Titi. Saya mau ke Bang Charles dulu. Ini kan narasi salah satu yang dibawa atau menjadi dasar mengatakan bahwa pilkada ini nggak dibahas sekarang gitu Bang, undang-undang pilkada. Adalah karena undang-undang pilkada nggak masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2026. Ya. Nah, jadi kalau dari segi, mungkin teman-teman di luar sana kan juga nggak ada yang tidak familiar ya dengan apa sih prolegnas, kenapa sih harus ada itu, dan apa dampaknya ketika memang kemudian dia tidak masuk. Apakah ketika dia nggak masuk prolegnas memang, berarti nggak bisa dibahas sama sekali gitu? Ya. Ini yang pemerintah nggak konsisten. Data dari teman-teman PSAK dan juga kita di Pusako juga menemukan fakta yang sama. Itu 60% kan di luar prolegnas. Jadi penyusunan undang-undang itu di luar prolegnas. RUU TNI itu di luar prolegnas. Dan antara itu di luar prolegnas. Tapi kok bisa jalan. Dan waktunya cepat sekali. Ini jadi jangan kemudian ketika kita bicara kepentingan publik, nggak ada di prolegnas, dia jadi kaku. Nggak bisa dibahas. Giliran yang ini ada satu lagi nih mau muncul nih, undang-undang tentang penanggulangan disinformasi dan propaganda asing. Dan propaganda asing. Nggak ada di prolegnas ya. Tapi tiba-tiba mau masuk gitu kan. Nah ini yang itu saya bisa bantah dengan ini, dan saya selalu kritik keras ya bahwa tabiat pemerintah untuk menyusun undang-undang di luar prolegnas itu semakin menguat sekarang. Jadi saya tuh sering bilang begini, jadi kayak seolah-olah pemerintah itu bikin perencanaan, nah di perencanaan itulah kita tahu apa sebenarnya yang nggak bakal dibahas. Bukannya akan dibahas, Pak. Jadi kalau masuk perencanaan, pastikanlah itu nggak dibahas. Ini nggak akan dibahas. Jadi jangan-jangan kalau yang masuk perencanaan itu urgent untuk publik, tapi tidak untuk kelompok-kelompok apa sama tertentu saya. Iya. Masuk itu, masyarakat hukum adat, dimasuk itu. Tapi PPRT. Iya, udah lama sekali dari demo-demo, bahkan terakhir Puan Maharani waktu masih ketua udah janji mau akan di. Tapi itu semacam list yang kemudian dia tahu ini kepentingan publik dan ini kita akan ngebahas. Kita cari yang lain nih. Nah, itu dia teh. Bagus juga nih. Apa yang ada di dalam teks justru yang tidak diinginkan. Itu polanya. Dan Pak Jokowi udah begitu juga. Ada datanya. Nah, itu satu. Jadi, kalaupun secara angka, jadi gini ya.
baca prolegnas itu gini, prolegnas itu kan rencana penyusunan tahunan gitu Iya. ya. Bacanya itu ini, satu, secara kuantitas. Misalnya ditarget 40, jadi 20. Oke, berarti itu udah lemah tuh, udah separuh. Dan nggak pernah tercapai itu. Iya. Ya nggak pernah tercapai 100%. Kalau sekarang 63 kalau nggak salah. 63. Nah, yang kemarin itu cuma 20 nggak selesai. Pernah melonjak itu 149 ya. 1 tahun. Di 1 tahun, di 2024. Tapi ternyata itu undang-undang penyesuaian pembentukan Oh, daerah. daerah. Makanya kabupaten-kabupaten, Iya, banyak ya. provinsi. Dibarukan, diperbarui Iya, itu. iya, iya, Itu makanya sampai 149 angkanya itu. iya. Kaget juga saya waktu itu, tinggi sekali kinerjanya. Rupanya itu. Jadi hanya administratif ya. Betul. Nah, jadi satu, secara kuantitas dia nggak tercapai. Secara substansi kita lihat, dari yang sekian persen yang kecil itu, hanya 30% dari prolegnas. Dari yang sudah kecil tadi. Ya, yang ada dalam daftar 30% prolegnas. dari prolegnas. Berarti kalau 10 cuma 70% dari 3 luar. gitu. Iya. Kalau 10 cuma 3. Jadi kalau 20 ya sekitar 6 gitu. 6 cuma yang ada di prolegnas. Iya. Itu kejadian betul. Makanya kemudian di awal-awal tahun aja RUU TNI. Iya, iya. Dan antara 2 kali revisi Iya, tahun iya. 2025. Iya. Di 1 tahun yang sama. Iya. Iya, iya. Nah. Kementerian Negara termasuk. Termasuk kan? Kementerian Negara nggak ada. Nggak ada di. ASN tiba-tiba mau dirubah lagi. Ya, untuk mensentralisasi pengangkatan pejabat pertama tinggi. Jadi, nah, kita tidak ingin melanggar itu. Jadi, ada boleh perubahan. Bahkan, ini lucu lagi. Dibahas dulu, baru direvisi prolegnasnya. Bisa gitu. Ada. Dulu di zaman Pak Jokowi ada agak tertib dia. Oke, ketika dia mendadak masuk Cipta Kerja ya. Undang MK yang selalu digantung di kumulatif terbuka. Iya. Begitu mau dibahas, dia ubah prolegnasnya, Baru baru dia bahas. dibahas. Kalau ini enggak, tiba-tiba masuk aja. Begitu pembahasan nanti keluar aja tuh peraturan keputusan bersamanya. Iya, iya. Harusnya kan yang kumulatif terbuka itu karena dia menindaklanjuti putusan MK Atau- lebih urgent dong Iya, untuk betul, direalisasikan. Betul. Dan Logikanya seperti itu, putusan MK soal undang-undang pilkada kan banyak sekali banget. ya. Polri, Iya, iya. Polri yang harus diatur dalam undang-undang jabatan apa saja yang boleh. Boleh ya. Tapi tidak dilanjutin ya. Enggak, Iya, iya. enggak ada masuk di prolegnas prioritas. Padahal itu prioritas. Bahkan kita dorong bikin perpu aja sekalian untuk melaksanakan keputusan MK kan. Apa aja jabatan polisi yang boleh diisi. Diisi ya. Jabatan sipil yang boleh diisi oleh polisi. Nah, jadi itu. Jadi saya pikir, nah kalau ini kita biarkan, saya ingin mengatakan kita itu lagi dibawa, diombang-ambingkan oleh langgam politik sekarang. Apa kurenah kalau bahasa gitu ya. Jadi begitu mereka ngetes kita kemarin nih, publik nih. Gimana nih respon publik terhadap pilkada? Begitu kita respon, Iya, akhirnya mereka mundur sendiri. iya, iya. Jadi mereka coba mainkan agenda mereka supaya kita Iya. masuk ke situ dan mengiyakan. Nah, sekarang kan gini, kita seolah-olah kan mau dipaksa nego nih. Kalau Anda mau bahas undang-undang pemilu, suka nggak suka, kita bahas yang pemilu aja. Iya, Kalau nggak, ini nggak jalan. iya. Kan digituin. Iya. Kalau masih ribut pilkada juga, Udah sama sekali nggak ada yang dibahas. nggak dibahas. Nah, kan di fait accompli seperti itu. Iya, iya. Nah, padahal sebenarnya kita harus tetap bersuara, ini harus tetap bareng. Nah, tadi Titi udah bilang, kenapa harus bareng? Secara metode perundang-undangan, saya itu termasuk yang lebih suka kodifikasi. Meskipun metode omnibus itu diakui, tapi kan sejarah lahir omnibus kita itu kan kayak dipaksakan dan sebuah kecelakaan ketatanegaraan bagi Dan saya. bahkan pernah dikritik oleh MK Jadi, sendiri gitu ya. Image kita terhadap omnibus yang sebenarnya baik itu jadi jelek gitu karena digunakan untuk cipta kerja. Iya. Nah, di omnibus itu kan topik yang sama tersebar di beberapa undang-undang. Lalu Gabungkan. Ditarik tuh, ya kan? disatukan. Jadi sebenarnya Dan menjadi undang-undang baru. Kan? undang-undang baru. Nah, tapi problemnya itu adalah undang-undang asalnya existing tetap. Iya. Iya. Jadi kalau secara kerepotan lebih repot lagi sebenarnya. Membacanya susah jadinya. Kalau dia pakai model seperti cipta kerja. Betul, cipta kerja itu kan baca undang-undang Minerba, baca Iya, cipta baca kerja, balik lagi baca tuh. perubahan. Nah, kan gila-gilaan itu. Iya. Jadi secara pendokumentasiannya pun kan kita dihadirkan cipta kerja itu hanya undang-undang perubahan-perubahan terhadap undang-undang asal yang 70-an itu. Undang-undang asalnya tetap harus Harus dibaca. Ya, harus di-embedded di dalam, nggak bisa dilepaskan Kalau gitu ya. kemarin kan ini pemilu mau didorong supaya omnibus, ya. Satu alasannya katanya supaya topiknya bisa kita batasi. Iya. Bagian mana supaya nggak melebar kemana-mana. Tapi jangan lupa ketika ini omnibus pemilu, berarti kita akan revisi undang-undang pemilunya satu. Apalagi yang mau direvisi? Partai politik. Partai misalnya. politik satu, MD3 pilkada katanya. satu, MD3 satu. Hmm. Mereka sendiri sudah bilang, ya. Mereka sendiri sudah. Kalau ini disatukan pembahasannya repot juga katanya. Iya. Nah, makanya saya ingin mengatakan semuanya penting, tapi kita bertahap lah. Iya. Ya, termasuk juga kemarin gagasannya dikodifikasi lagi. Jadi
Sebetulnya gini yuk, kita itu dorong hal yang lebih urgent, tapi tiba-tiba mereka masukkan yang lain-lain, jadi kita jadi seolah-olah Bingung tambah gitu. berat gitu kan. Sekali nih kalau MD3 masuk juga dan segala macam bla 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 gitu. Iya, iya. Ujung-ujungnya malas tidak dilakukan revisi. Nggak ada apa-apa, ya. Nggak ada apa-apa. Iya, karena kita dibuat. Iya. Perspektifnya dibuat, itu sudah susah sekali Makanya gitu ya. katakan kita fokus pokoknya undang-undang pemilu, pilkada. Satu itu aja. Masalah parpol ya sudah. Kita bahas, Kita bahas. Mungkin bagian-bagian parpol yang kemudian bisa kita atur di undang-undang pemilu itu aja yang kita tarik ke situ. Iya. Parpol di pemilu. Ya, parpol Iya, di pemilu. dalam sebagai Parpol sebagai pemilu. parpol di Iya. badan hukumnya udah nanti biar aja Iya. lah di partai politik undang-undang Undang parpolnya. parpol. Kita nyusul. Termasuk MD3. MD3 ini kan kalau tahapan politiknya biasanya kan mereka kan lagi kelakuannya nunggu hasil pemilu. Ya, revisi undang-undang MD3 itu kan. Iya, iya. Biar hasil pemilu dulu. Tiba-tiba mereka Karena selalu berbicara terkait dengan angka. Kan? Iya, pembagian kursi. Peta politik Peta di politik, parlemennya iya. seperti Iya, apa? kayak kemarin aja mengubah jumlah pimpinan MPR. Iya. Iya kan? Jadi Kayaknya benar nggak sih kalau kita tuh punya parlemen dengan pimpinan paling banyak di dunia, ada 10. Pimpinan tuh kan biasanya 1, 2, 3. Kan mengerucut harusnya. Iya, Jadi 10. speaker, mereka itu kan speaker. Iya. Ya kan? Lalu ada wakil speaker. Nah, Iya. pertanyaan berikutnya, speaker siapa yang mau didengarkan gitu? Iya. Ya, Iya, benar. itu kan parlemen itu kan sistem gitu. Dari pimpinan saja udah bingung kita siapa yang boleh dengar. MPR pun juga apa yang mau dibahas ke Iya. publik kan? Agenda ketatanegaraan juga nggak banyak gitu. Tapi kan bisa dapat patwal. Nah, iya. Bahkan si pernah ya wakil ketua MPR itu saya pernah ketemu satu orang dia ceritain, ngapain sih kisah ini sebenarnya? Saya juga bertanya ngapain saya jadi wakil ketua MPR katanya. Jadi, dan fungsi-fungsi protokoler kah, fungsi-fungsi strukturalnya juga nggak jelas itu kan semuanya juga ini. Nah makanya kemudian kodifikasi menjadi penting. Iya. Lalu berikutnya. Jadi kodifikasi itu dia bukan comot sana, Enggak, comot sini, Tapi revisi, semuanya ya dibahas. tapi Dia tarik ke situ, dia sedot semuanya. jadi menyusun ulang gitu ya. Jadi, nah lalu kemudian jangan lupa juga kita kan tidak juga mengubah seluruh substansi undang-undang pemilu kita. Kenapa kita kodifikasi sekarang? Jadi kenapa kita kodifikasi? Sebenarnya kan dulu sederhana ya. Dulu kita kodifikasi ya pemilu presiden, legislatif, penyelenggara pemilu kan. Iya. Itu kita kodifikasi. Jadi Undang-Undang 7 2017. Datang putusan MK. Pilkada masukin juga dong. Karena adalah pemilu. Pemilu. Iya. Nambah itu aja sebenarnya. Iya. Sehingga kemudian strukturnya kita sesuaikan. Makanya di usulan kita kan jadi 6 buku itu kan nyusun itu kan pilkadanya. Iya. Hanya itu yang kita masukkan. Sekaligus yang tadi dibilang mensinkronkan norma-normanya. Iya, karena banyak yang bertentangan gitu. Lalu yang kedua, kalau tidak kodifikasi, seandainya dipecah, itu akan ada redundancy. Iya. Pengaturan-pengaturan tentang KPU diulang lagi. Ngapain begitu kan? Iya. Hal-hal yang umum ya, tentang penyelenggara, tentang asas pemilu, penanganan perkara, sengketanya dan segala macam, itu kan akan diulang lagi. Yang membedakan kan substansinya itu kan cuma peserta aja. Model kampanyenya sama. Jadi seluruh tahapannya kan akan sama. Akan sama. Lah ngapain kita bikin dua undang-undang yang notabene sama? Iya. Saya pun bahkan gini, kalau mau sederhana ya, kalaupun dipaksa juga terpisah itu undang-undang, paling-paling nanti pasal 1 tentang asas ya, 2 penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur di undang-undang pemilu. Itu aja, nggak usah diatur lagi. Iya. Ya kan? Penanganan pelanggaran sebagaimana diatur undang-undang pemilu. Itu aja, cuma ngatur peserta aja lagi cuma. Ya, kalau Apalagi cuma kita kalau dipisahin tuh ngapain dia tercecer begitu? bisa muncul selundupan-selundupan berubah gitu lagi, ya. kewenangan Bawaslu yang berbeda lagi. Iya. TSM, definisi TSM kan beda-beda di pilkada, Beda-beda di pilkada pemilu. di undang-undang pemilu, di pileg nggak populer. Iya. Nah ini kita lupa, padahal pelanggaran TSM juga terjadi di Iya. pileg. Tapi banyaknya di pilkada malah ya. Makanya dengan begitu kan kemarin itu kelebihannya ya, kita nggak hal-hal yang sudah sama ya sudah kita lakukan, nah, sehingga kemudian maka ya nggak perlu satu-satu juga gitu. Sekali kerja bisa sinkron dan juga ya sebenarnya hemat ya. Dan apalagi ini kementeriannya sama. Iya. Kan, kecuali kementeriannya beda kan itu kan. Ini ada di kementerian sama, komisinya juga sama. Iya. Nah, Sama-sama di kecuali komisi mereka mencari komisi yang berbeda. Oke. Kalau dipecahkan 2 undang-undang, 2 komisi. Ada banyak ya rapat jadi beda. Oke, saya mau ke Bu Titi lagi nih, Bang. Kalau melihat lah sekarang pola pembahasannya dan kemudian tadi Bang Chandra sudah singgung juga bahwa ya ini harusnya dikodifikasikan. Nah,
Dan cuman ini kan ada satu narasi dan juga pendapat yang kemudian disampaikan. Banyak banget nih nanti undang-undang yang terlalu tebal, misalnya gitu. Kalau menurut Titi pola pembahasannya ini harus gimana? Karena satu yang kemudian juga jadi catatan beberapa orang ataupun anggota DPR khususnya di Komisi 2 mengatakan, ya ini kalau seandainya ini dibahas dikodifikasi, pembahasannya akan panjang. Sementara kita butuh cepat. Alasannya kan seperti itu, salah satunya itu. Lalu kemudian ini juga akan menjadi sangat tebal sekali dan banyak sekali yang harus dikompromikan karena ini akan membuat undang-undang yang banyak. Ya memang walaupun kalau berdasarkan yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil ya, kita juga buat kodifikasi undang-undang itu walaupun kalau masalah lamanya sepertinya enggak gitu ya, karena kita juga harus selesai gitu dan dengan Kita kerja 1000 halaman loh. 700 sekian pasal gitu kan. Tebel-tebelan. Nah itu jadi kayak seharusnya pola pembahasan ini sebaiknya seperti apa? Ya, undang-undang pemilu itu undang-undang dengan tingkat konflik kepentingan yang sangat tinggi. Gitu. Jadi makanya dia sering disebut sebagai partisan self-dealing. Ya. Orang yang akan jadi kontestan berkompetisi menggunakan aturan itu, tapi juga dia yang bikin aturan gitu ya. Nah, di banyak negara itu karena situasinya konflik kepentingannya sangat tinggi, mereka kemudian mengassign pakar atau panel independen untuk menyiapkan naskah dan draft undang-undang melalui sebuah proses deliberatif yang memadai. Jadi supaya kenapa? Supaya aspek partisannya tuh ditinggalkan dulu. Jadi kalau pakar ini bekerja berdeliberasi dengan masyarakat, ya. Ya. Jadi ketika pakar ini merumuskan, setidaknya yang dimasak ini tuh betul-betul bebas dari kepentingan dulu. Jadi betul-betul genuine pikiran, buah pikir pakar dan masyarakat. Tapi kan di kita nih belum ya. Kita nih masih mengandalkan model-model menggunakan struktur organ-organ yang ada di parlemen. Jadi contohnya sekarang gini, tantangannya menjadi makin besar ketika RUU Pemilu itu adalah usulan DPR. Karena gini, kalau mungkin harus dijelasin dulu. Ketika RUU Pemilu disusun di DPR, itu akan menjadi naskah usulan DPR yang nanti akan dikirim ke Presiden, terbit surat Presiden, surpres, barulah nanti DPR dan Presiden melalui pemerintah keluar yang diberikan surat Presiden siapa kementerian yang ditunjuk melakukan pembahasan. Jadi kita ini di fase awal sekali nih di DPR saat ini. Karena yang sedang dilakukan oleh DPR hari ini merumuskan naskah akademik dan RUU yang akan jadi usulannya DPR. Belum masuk pembahasan bersama dengan Presiden. Nah, tantangannya apa? DPR ini kan kekuatan politiknya beragam, mengatur tema, substansi yang mereka punya kepentingan masing-masing. Jadi ini belum membahas bareng pemerintah. Masih berantem di dalamnya dulu nih berarti. Ini istilahnya ini pertarungannya ini akan 2 kali nih, bertarung di internal DPR, nanti bertarung lagi dengan Presiden melalui yang ditunjuk. Tapi kan kalau dilihat pengalamannya belakang-belakangan ini kan kata sepakatnya lebih cepat. Nah, masalahnya ini soal hidup mati partai. Kan bukan hanya soal dapat jatah menteri atau tidak. Dia kan punya konstituen, punya pengurus yang juga dia harus diperjuangkan. Anggota-anggota DPRD. Kalau hanya menuruti maunya elit, ini bisa bergolak partai di bawah. Bisa-bisa partai terbelah, partai pecah. Karena tidak membawa kepentingan konstituen dan pengurusnya di daerah. Makanya dalam situasi hari ini, yang paling dibutuhkan itu adalah strategi pembahasan berbasis klaster. Jadi tidak bisa pasal per pasal tentunya. Dan jangan terlalu lama. Ini sebenarnya kita nih sudah terlanjur terlambat sehingga hari ini bahkan agak mengejutkan mereka akan jaring aspirasi selama 6 bulan ya. Pertanyaannya draftnya akan selesai kapan? Nah, jadi basis kerja dengan pendekatan klaster, yang kedua mengoptimalkan tim ahli, tim pakar, tim teknis yang ada di parlemen. Sehingga sambil proses jaring aspirasi itu disebut berlangsung, drafting dan juga penyusunan naskah undang-undang itu juga jalan. Ya mau apa lagi? Kan memang harus banyak yang diperbaiki, diadopsi dari putusan MK hasil evaluasi pemilu 2019-2024. Tetapi kalau kita belajar dari apa yang terjadi hari ini, menurut saya, mengingat tadi ya, satu, DPR kita kan banyak sekali reses. Belum lagi ngitung reses nih. Resesnya dalam setahun
bisa berapa kali? 4 sampai 5 kali kan? Sama dengan masa sidang kan? Masa sidang 5, reses 5. Nah, makanya kan karena dia itu banyak resesnya, apalagi nanti misalnya 2007-2008 aroma kontestasi udah mulai muncul, kita harus serius memikirkan pola lain. Bagaimana misalnya kita punya format supaya RUU Pemilu itu tidak terjebak pada tekanan kepentingan partisan. Misal pola-pola pembentukan tim pakar, panel ahli, itu kan sebenarnya yang diusulkan juga di awal ketika kita banyak beraudiensi dengan institusi-institusi pemerintah dan politik ya. Bagaimana kalau ini diserahkan dulu deh draftingnya dengan tim pakar, tim ahli supaya biasnya itu di awal tuh tidak muncul gitu. Nanti kalau dibahas di DPR, barulah di situ pertarungan politiknya keluar. Ada konsep ideal dulu. Betul, jadi konsep ideal yang meminggirkan aspek partisan, nah ini harus jadi pelajaran nih, proses yang sekarang. Karena gara-gara kepentingan partisan yang sangat kuat, ingat nggak di 2021, mereka udah berjibaku nyiapin draft, nggak mampu mencapai konsensus, akhirnya yang terjadi revisi batal. Malah keluar perpu. Itu kan buruk sekali dari teknik pembentukan undang-undang kan, nih sebagai Pak dosen. Justru yang dominan presidennya jadinya. Nggak ada kekuatan kontrol. Nggak ada kan? diskusi di situ. Perpu nggak ada diskusi. Nah, ini saya mau nyambung ke Bang Charles ya. Kalau kita lihat Bang di pengalaman pembentukan Undang-Undang 7 2017. Nah, ini kan kita sudah punya pengalaman nih. Diserahkan awalnya ke DPR, tidak terdapat konsensus apa-apa, lalu kemudian sampai keluar 5 paket itu ya, paket pembahasan. Ini kan tadi Ayu bilang ada klasterisasi. Nah, saya mengkhawatirkan makna klasterisasi yang dimaknai oleh DPR akhirnya berbeda nih. Akhirnya yang dilihat itu adalah sama seperti tahun 2015-2016 ketika membentuk Undang-Undang 7. Sehingga kemudian mereka membuat paket-paket nih. Nah, dan akhirnya itu pun juga tidak selesai kan akhirnya kan. Paket yang akhirnya malah di voting. Di voting, nah itu kan jadi masalah gitu. Nah kalau Abang melihatnya kondisi saat ini potensial nggak ke arah sana? Atau kemudian apa yang seharusnya kita disampaikan oleh masyarakat menjadi poin penting untuk diawasi masyarakat dalam proses pembentukannya? Tapi sebelum ke Charles sebenarnya gampang Kal. Dalam situasi yang sempit ini, kalau pemerintah dan DPR ingin punya bahan baku yang relatif netral, pakai aja draft RUU Pemilu versi masyarakat sipil. Udah ada, kan ya? udah lengkap. Iya, itu mengatasi persoalan waktu, persoalan tarik-menarik kepentingan. Karena nyusun draft itu dari nol itu berat ya, kan ngerasain. Iya, kita Timbang mengomentari. Susah Lebih enak kita ngomentari draft yang ada, kerangkanya sudah ada gitu. Jadi saya membaca gelagatnya kan ke situ. Dari 2 kali prolegnas yang gagal ya, di 2024 gagal, 2024 alasan di balik layar itu ini pemerintah baru dilantik, mau konsolidasi dulu. 2025 juga begitu alasannya. Iya, alasannya itu. Setahun menguap begitu saja. Menguap begitu saja. Padahal udah masuk prolegnas kan waktu itu. Padahal masuk prolegnas, bahkan di RPJM udah ada juga. Udah ada juga ya. Dan waktu itu cuma ingin menjaga, karena ini katanya rawan konflik ya, kepentingan, didiamkan dulu 2025. Nah 2026 ini udah mulai lagi nih. Tapi saya curiga nih, kita dibom dengan isu pilkada nggak langsung. Nah, kan ini kan jadi yang didorong lain yang malah jadi ini ya pengalihan gitu. Nah begitu gitu. Publik, saya bersyukur, terima kasih ya, kita harus kawal terus nih publik bereaksi. Pemerintah narik diri dari isu pilkada, tapi mereka tetap gantung ini. Nah sekarang kan udah jalan nih 6 bulan, bayangin ya 6 bulan, Juni mulai. Setelah itu kan tahapan seleksi penyelenggara. Paling lambat harus sudah mulai di Oktober. Itu Oktober tuh sudah mulai prosesnya. Sudah mulai ya, 6 bulan sebelum. Ya sekarang aja udah mulai kasak-kusuk nih. Siapa komisioner yang mau dipertahankan, siapa yang mau diganti. Iya, benar. Jangan-jangan mereka ngitung itu dulu, selesaikan ini dulu konsensusnya. Bahkan terakhir ada jumlah anggota juga yang mau didiskusikan, nambah atau dikurang gitu loh. Nah, jadi sepertinya akan ke situ. Makanya semua wait and see, jadi agenda kepemiluan itu yang punya tarik-menarik politik itu ya di 2 itu penting. Berarti hanya hitung-hitungan. Saya curiga ini akan terhimpit oleh proses seleksi. Jadi proses yang sekarang jalan, manggil-manggil itu ya mungkin itu untuk di publiknya kita apresiasi lah, DPR terbuka di publik nih masukan ya, tapi belum menjadi pikiran. Ujung-ujungnya ada kekhawatiran nggak sih ini akan tetap status quo akhirnya? Sepertinya. Walaupun banyak sekali
aspek konstitusional yang ditabrak putusan MK. Iya, dan segala Iya, macamnya itu. Makanya itu. Nah, tapi kalau Ngeri juga ya. makanya kita harus suarakan terus. Iya, Ini penting kita untuk suarakan terus untuk mereka kembali ke arena ini. Karena kalau enggak, ya mereka akan apa ya bisa meniadakan itu. Satu, yang kedua, jangan lupa kita itu selalu dicekoki dengan menutup satu topik dengan topik lain. Jadi Terlalu silih banyak berganti isu. ya, Iya. bukan Kalau selesai. pegadaian itu saya sebut mereknya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini menyelesaikan masalah dengan Masalah baru. Masalahnya nggak selesai kan? Kita belum tahu nih yang penanganan isu informasi ini bakal ribut lagi nih. Iya, kayaknya. masalahnya kan sebenarnya nggak selesai, tapi Betul. sudah ada masalah baru kan itu yang Iya. terjadi. Ada beberapa revisi undang-undang juga yang sekarang lagi. Iya. Iya, undang-undang Antri ya. MK juga kabarnya. akan Kawan-kawan diganti. HAM juga sibuk advokasi. Iya, undang-undang Iya. HAM. Undang-undang HAM dan segala RUU macam. penyiaran. RUU Penyiaran penyiaran, juga. ya. Nah, yang begini-begini yang kadang-kadang, nah, makanya kita pun, ya mungkin dia tahu ya sumber daya kita terbatas, Iya. kita jadi capek dan lelah gitu. Tapi saya pikir harus terus ditarik untuk diskursus publiknya harus terus ditarik dan untuk dibahas terus. Nah, karena pengalaman yang tadi, jadi even mereka seperti kita jangan juga diam aja gitu loh. Iya. Begitu dia diam kita diam gitu. Nah, kita harus goyo-goyo terus gitu ya. Nah, sehingga kemudian nggak terjadi seperti yang dikhawatirkan. Karena apa? Kalau berhitung 2027 pakai undang-undang sekarang kan udah masuk tahapan tuh ya. Kalau 2000 Undang-Undang 7 2017 masuk tahapannya di Juni 2027. Nah, itu dia. Kan arti kalau udah masuk 2027 ini belum juga dibahas kan Sudah undang-undang itu berjalan juga tahapan. dipakai, Iya. bakal dipakai gitu. Paling mungkin seleksi nggak akan ada perbaikan. Itu yang Seleksi paling pastinya. possible itu seleksi. Karena Oktober udah mulai kerja betul. tim selnya. Di sisi KPU-nya juga akan bentuk Iya. penyelenggara kan bentuk yang ke bawah lagi kan. Iya, mulai 2028. Tuh, Mulai provinsi, seleksi. kabupaten, kota yang setelah Nggak yang- ada perbaikan karena nanti akan ada yang diseleksi. karena salah satu kerja awal di si tengah tahapan. pemilu itu kan begitu terbentuk penyelenggara yang baru, dia pasti akan bikin regulasi. Iya. Jangan lupa. PKPU, Perbawaslu dan Syukur-syukur dia nggak akan ubah, tapi kalau dia bertukar selera kan dia ubah Iya, lagi, ganti nama dan segala macam itu. Undang-undangnya sama. betul. Ini kan penyakit regulasi kita itu ya. Iya. Undang-undang itu boleh sama, tapi peraturan pelaksananya bisa beda-beda tuh dimaknai oleh Setiap pemilu itu Jadi berganti ya? regulasi ngikutin orang. Betul, bisa begitu ya. Ya kayak seperti yang saya bilang istilah-istilah tadi itu kan. Iya, iya, iya. Ya kan? Model-model pengaturan Iya. pengecaran detail. Karena mereka selalu merasa ingin punya legacy. Yang lebih kasar lagi. Kalau niatnya itu sih bagus ya. Kalau dia Legacy memperbaiki gitu ya. Legacy itu peninggalan yang baik. Kalau niatnya justru merusak, Iya. Yang lebih sedikit pragmatis, proyek pembentukan perundang-undangan juga. Rapat. Ada programnya juga itu. Konsultasi, revisi 1-2 pasal, Harmonisasi. adalah kelihatan kerja regulasi. Itu semua kementerian begitu, ya, sama aja. Ya, Iya, iya. sama aja. Saya kemarin ditanya itu Kementerian Kehutanan sama Lingkungan Hidup lagi berantem nih. Apakah peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang lama, yang itu berlaku bagi mereka gitu? Karena udah digabung. oh karena pisah Karena bisa ya. kementerian. Karena dulu gabung sekarang bisa. Nah, itu disertasi saya kan bahas itu terjadi lagi. Iya, iya, iya. Terus saya bilang tetap berlaku. Terus kalau menterinya yang bikin atur sendiri-sendiri gimana? Bisa juga sebenarnya. Jadi, nah selalu problem Iya, kita iya, itu di peraturan pelaksana itu nanti. Nah, jangan-jangan malah kita berjibaku di situ nanti. Iya. Ditarik kita untuk berdebat di Iya, malah ke peraturan sehingga si undang-undangnya teknis ya. ini. Jadi saya ingin bantah dia satu tebel. Masalah tebel itu di undang-undang tentang sektor ekonomi itu KSSK. bukan PPS apa tuh yang sektor keuangan. Oh iya, Reformasi Omnibus sektor ya. keuangan, dalam itu konteks. ratusan halaman Ya, juga. sama dengan Cipta Kerja juga kan? KWP juga, Iya. ya kan. Jadi kalau masalah ratusan udah biasa itu nggak bukan alasan. Sebenarnya kalau tebel tuh nggak ada masalah Nggak ada, asal nggak ada. strukturnya baik Bagus. Ya. dan struktur yang orang bisa. baik itu memudahkan kita membaca, memahami. Jadi kita bisa tahu, oh kalau baca ini ada di buku 1, Iya, gitu. baca ini di buku 2 gitu. Nah, karena kan itu jadikan alasan kan? Dan sebagai mahasiswa hukum, orang hukum, undang-undang tidak untuk dihafal. Iya, kan memang dibaca saja jadi Dan pedoman gitu. dia lupa kita udah era digital ya. Iya, Siapa sih yang tinggal mau undang prompt. siapa coba yang mau undang Iya, iya, tebel? iya, iya. Kontrol F. Kontrol F Kontrol F ketemu aja. itu Iya, iya. pasangnya, Iya, gitu benar, kan. benar. Jadi itu cara jadul banget itu Iya, iya, iya. pernyataan seperti Karena itu jadi satu alasan, Bang, bahwa ini nanti
Kita coba bayangkan bagaimana kalau undang-undang terlalu banyak, penyelenggara ini bakal susah Enggak. Justru lebih susah dia kalau tersebar di mana. kalau banyak undang-undang. Karena itu Banyak tadi ya. tersebar di mana-mana. Makanya kodifikasi itu enak. Ya makanya kompilasi itu memudahkan pemahaman. Jadi tidak perlu buka banyak, bawa banyak, sudah dalam one stop instrumen bisa tahu semua. Salah satu kritik kita misalnya di MK nih, ya hukum acara MK. Iya. Coba berapa PMK yang lahir itu? Betul. Iya. PMK, legislatif sendiri, presiden sendiri, pilkada sendiri. Kalau dibuat satu undang-undang. Padahal dalam praktik dia dicetak dalam satu buku juga. Iya. Ya cuma beda bab aja lah kira-kira gitu. Nah yang kita tawarkan gitu kan, satu peraturannya nanti di dalam satu itu ya Iya. kitabnya di buku-bukuin aja, buku Jelas satu tentang ini, buku. Jadi nggak, nah kan praktiknya begitu juga. Jelas dan konsisten. Betul. Oke. Itu. Ya, jadi memang ya sebenarnya alasan-alasan itu lebih menjadi terlihat seperti untuk mengalihkan dan juga Nah, satu lagi yang suka dikecilkan itu kita selalu Anda bicara terlalu teknis, Anda bicara terlalu metodologis katanya. Padahal kita sering ditipu di situ. Jangan lupa, Hal-hal pemilu yang itu teknis. persoalan teknis. Bagaimana suara dikonversi menjadi kursi. Dan itu urusan teknikalitas. Kita memang harus bicara teknis, jadi saya nggak setuju juga. Dua-duanya kita dudukkan ya. Iya. Konsep substansialnya kita dudukkan. Teknisnya juga harus dibahas dudukkan. ya. Misalnya milih sistem nih, sistem A. Kalau nggak diatur teknisnya, kocar kacir. Nggak ada gunanya. Ada gunanya. Nggak ada gunanya. Oke, ini udah 30 menit lebih sebenarnya. Saya mungkin minta terakhir apa ya, harapan mungkin gitu ya. Kira-kira dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di luar sana, sobat-sobat perlu sudah yang mendengar ini, apa yang harus tetap dilakukan dan bagaimana cara kita ngawal ini? Ya, saya dulu awalnya menduga yuk, kita itu bicara pemilu itu per 5 tahun ya. Awalnya. Ternyata Bahkan saya bercanda di Perludem hidupnya kayak sekali 5 tahun aja dia. Ternyata. Dan banyak loh yang mikir gitu. Ya pemilu itu bicara hari ke hari. Hari. Kenapa? Nah ini kenapa? Karena politisi kita. Baru dia terpilih dia sudah memikirkan pemilu berikutnya. Artinya, satu dia siap-siap untuk, jadi seluruh program kerja yang dia kerjakan hari ini pasti didedikasikan untuk bagaimana dia Akan terpilih nanti. Kalkulasinya seperti itu, sesederhana itu. Jadi, kenapa kita harus kawal pemilu? Karena mereka sudah mempersiapkan pemilu sejak mereka terpilih. Ya, good point. untuk apa? Dan jangan lupa yang kedua nih, seluruh kerja-kerja politik mereka harus kita baca ya. Program pemerintah itu adalah kampanye politik. Jadi kalau dulu ditanya, saya pernah ditanya, gimana secara membatasi kampanye? Kayaknya tanpa kita sadar, semua mereka berkampanye. Iya. Ya kan? Pasang foto di mana-mana, even dengan dana kementerian ya, dengan dana negara semua macam. Kan nah, artinya bagian. apa? Kita jangan lupa bahwa pemerintahan kita tidak semata-mata kerja untuk pemerintah, kerja untuk rakyat, tapi juga kerja politik mereka. Makanya kemudian kita harus kawal juga agenda-agenda politik mereka harus sesuai juga dengan keinginan agenda politik kita gitu. Jadi jangan kita tertipu seolah-olah pemilu itu rakyat itu hanya boleh bicara pas menjelang 1 tahun pemilu Pas ikut kampanye nyoblos. gitu ya. Padahal mereka sudah Kampanye melakukannya dari sepanjang sekarang. tahun. Dan dulu kan Jokowi kan terbukti ya di MK itu bagaimana program-program dia itu semuanya. Semuanya mengarah ke satu momen. Sebagaimana film. Jangan lupa nonton O3. Kalau itu gimana ya? Pemilu itu kan pelembagaan perebutan kekuasaan secara konstitusional ya. Betul. Jadi konflik yang dilembagakan dan karena ini merebut kekuasaan, maka perebutan kekuasaan itu harus jelas rule of the game-nya. Dia tuh harus imbang. Karena kalau nggak imbang, ya kudeta aja gitu kan kira-kira. Nah, karena penentu jurdil tidaknya sebuah pemilu itu ada di rule of the game-nya, aturan mainnya, maka mau nggak mau mata kita harus kesini semua. Jangan sampai nanti pas sudah hasil ada keluar barulah sibuk-sibuk. Harusnya nggak boleh begitu, harusnya nggak boleh begini gitu ya. Jadi mengawal pemilu itu bukan hanya ketika sudah ada kontestan. Justru kita harus mengawal mekanisme melahirkan kontestan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dari mulai siapa yang akan bisa kontes, itu yang harus sudah kita pikirkan dari sekarang. Karena tadi bagus sekali tuh ya,
kalau politisi, mereka sudah memikirkan pemilu berikutnya once ketika mereka dilantik. Nah kalau kita harus sudah memikirkan supaya pemilu kita nggak diambil oleh politisi yang pragmatis tadi gitu. Jadi stay tune, kawal terus dan jangan terkecoh seolah-olah ini karena pilkada nggak dibahas maka pilkadanya aman. Nah justru kita harus mulai dari sebaliknya. Oke. Ini saya jadi teringat dua hal. Pertama yang disampaikan dan kita bahas di IROF kemarin, bahwa dalam dunia digital saat ini tidak ada namanya partai yang tidak berkampanye dan tidak ada politisi yang tidak berkampanye. Dan yang kedua itu sudah terkonfirmasi dengan Pak Prabowo mengatakan bahwa kalau memang nggak suka kita tunggu 2029. Dan hari ini di koran ada partai yang mengatakan kembali mencalonkan untuk 2029. Jadi Belum apa-apa ya. Februari 2026 loh. Ada pemilu masih Pemilu jauh. masih Pemilu masih jauh. Tiba-tiba ada di Betul. Ini Februari 2026 dan sudah ada yang mengatakan dukungan untuk 2029. Jadi menarik sekali. Jadi Jadi kita bawa mereka untuk bicara ini. Masih Masih lama. lama. Oke, baik. Terima kasih Titi, Bang Charles. Semoga sehat terus. Terima kasih teman-teman Sobat Perludem yang udah nonton video ini dan kita harus terus mengawal. Semoga nanti kita bisa terus mengembangkan isu ini. Jadi berbicara soal pemilu itu bukan karena kita udah kebelet dan kelihatan gak ada kerja, tapi karena memang kita harus mengawal itu terus-menerus dan mengimbangi gitu bahwa ketika politik itu dibahas dan politisi kita sudah kemudian merencanakan untuk terpilih pada periode berikutnya, maka kita juga harus bersiap bahwa menjaga agar permainan yang akan terjadi periode berikutnya itu akan berjalan dengan free and fair. Oke? Oke teman-teman, terus nonton podcast Perludem karena kita semua perlu demokrasi.